Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan sobat setia channel Tommy Wawono dengan saya Mas Tommy, ke acara kesayangan kita Ngoblok, ngobrol bareng orang lain. Kuy. Terima kasih atas respon teman-teman di beberapa tampilan kita yang sebelumnya. Ada yang menyampaikan buat konten si A, si B dan lain sebagainya. Dan ada satu komentar yang menyatakan, Mas, Bang, bisa nggak dibuat satu konten tentang masalah bagaimana sekolah di sana. Dan pada kesempatan kali ini saya ketemu dengan teman kita yang kebetulan dia juga mempunyai kegiatan sebagai seorang mahasiswa S2 di salah satu universitas terkemuka di Malaysia, di Penang. Nah, ini adalah Mas Aditya. Mas Aditya, gimana Bray? Apa kabar? Kabar Bang. Nah, Mas Aditya ini dia kuliah di S2 ya? S2. Di mana nih? USM. Di USM, oke. Di USM, Universitas Sains Malaysia. University Sains Malaysia kalau Oh ya, oke, sorry. Bahasa sininya University. Pakai I. Iya, pakai I. University Sains Malaysia. Kalau tidak salah dia masuk dalam top 5 ya di Top 5 bener. Top 5 ya. Jadi nggak salah kalau kita cari informasi dari orang-orang yang istilahnya mempunyai kredibilitas lumayan, karena saya pikir nggak mudah loh masuk university terkemuka seperti halnya di Indonesia, mungkin gitu ya Bang ya. Ya Bray, langsung aja ya kita ngobrol santai aja. Ada beberapa pertanyaan yang menggelitik saya. Alasannya kenapa sih kok sampai mau kuliah di sini? Apa yang membedakan kuliah di Indonesia dengan kuliah yang di sini? Mungkin kalau pertama ya, kalau dilihat dari segi kerjaan dulu kali ya. Segi kerjaan. Kita kan kerja sekarang merantau nih. Oh begitu. Jadi ceritanya. sambil menyelam minum air. Ceritanya ini sudah bekerja ya? Udah. Kita udah kerja di sini Bang. Terus lihatlah website, ada kampus-kampus di Malaysia nih. Karena kebetulan kita di Penang, ya udah paling dekat mana deh? USM, keluarlah tuh nama. Artinya pertama kali alasan untuk milih USM karena paling dekat dengan kerjaan. Paling dekat aja. Nah gitu. kita nggak tahu tuh ternyata ya rezekinya ternyata kampusnya bagus. Gitu, akhirnya terima. Iya. Jadi top 5 itu tidak hanya dari segi pendidikannya saja, metode, tapi juga infrastrukturnya juga bagus. Betul. Memang bagus sih. Ya memang kalau rekan-rekan ketahui USM itu kalau yang sudah pernah ke Penang luar biasa, memang bagus kampusnya. Saya sempat membandingkan lah dengan beberapa kampus terkemuka di Indonesia. Nggak kalah sih, nggak kalah. Maksudnya universitas kita juga nggak kalah bagus mereka. Cuman memang kalau dilihat dari segi teraturnya, berkendara dan lain sebagainya, mungkin ya kita perlu belajar lah ya. Betul. Bener nggak ya kira-kira? Betul. Dari peraturan mereka mengelola itu ya kita perlu banyak belajar. Oke, lanjut, apa lagi alasannya? Kalau untuk segi pengajaran sebenarnya di Indonesia sama Malaysia sama aja nih Bang. Sama aja, cuman mungkin kalau karena kita ceritanya international student, international student, jadi pengajarnya pakai bahasa Inggris. Oh gitu ya? Gitu. Berarti bukan pakai bahasa Melayu nih? Enggak. Sekali enggak? Sama sekali, karena di kelas kita kelas internasional. Dibedakan? Sebenarnya kalau S2 itu disatuin. Jadi begitu. Mau dia mahasiswa lokal ataupun internasional dijadiin satu, bahasa pengantar langsung dibuat bahasa Inggris. Oke. Gitu. Jadi memang sudah khusus S2 pengantarnya bahasa Inggris ya? Yes, gitu. Dan memang ada requirement-nya, kayak misalnya at least bahasa Inggrisnya harus, kalau di IELTS tuh 6. Standarnya IELTS? IELTS, TOEFL juga boleh. TOEFL 550, IELTS 6. Sebetulnya sama aja ya dengan yang di tempat kita ya, maksudnya di Indonesia ya, maksudnya memang standarnya kalau di Indonesia itu lebih ke arah TOEFL ya. Betul, Indonesia ke arah TOEFL. Sekitar di atas 500 lah. Jelasnya nggak seberapa nggak tahu, karena dulu saya juga sempat ambil S2 juga di salah satu universitas di Indonesia, kebetulan di Sentul itu, yang memang mengharuskan ada TOEFL-nya. Kalau nggak salah waktu itu saya 540 requirement-nya. Requirement 540. Sama ya. TOEFL hampir sama lah ya. Yes. Gitu. Mengingat USM ini kan salah satu top 5 ya di Indonesia, di Malaysia ya. Susah nggak tesnya? Karena sorry itu saya. Di Indonesia untuk kelas-kelas level top 5 university di Indonesia ya, kita tahu lah. Meskipun saya nggak secara detail memberikan urutan, mungkin
UI, UGM, UB, ITB. itu ITB, ITS itu masuk dalam ya top 10 lah ya. Betul. Dan itu sangat susah loh. Yes. Untuk bisa tembus ke sana itu susah. Requirement-nya sangat banyak sekali lah. Ini Mas Adit ini kan kebetulan sudah berhasil ya, sudah jadi mahasiswa di sana, artinya sudah pas the test gitu Iya. lah. Itu gimana pengalamannya mungkin? Kalau mungkin diceritain dulu kali Bang ya. Iya. Jadi kalau untuk ada dua nih, mahasiswa lokal sama internasional ini dia beda untuk awal-awal masuk tuh beda. Jadi kalau yang lokal itu harus minimum nilainya CGPA-nya itu minimum 3,5, nggak boleh kurang. Nah, ini harus dijelasin dulu nih, apa itu CGPA-nya? Nah, CGPA kalau misalnya teman-teman kuliah nih kan yang S1 biasanya itu atau D3 biasanya standar kita adalah CGPA dari 0 sampai 4. Oh, IPK ya? IPK kalau di Indonesia, yes. IPK-nya harus 3,5. 3,5. Untuk orang lokal 3,5 plus nanti dia ada interview lagi. Oke. Sama dosen-dosennya lah. Nah, untuk internasional selama kampusnya dia akreditasinya itu masih hitungan B ke atas, nggak masalah. B ke atas ya? B ke atas nggak masalah. Tapi memang tadi yang paling diutamakan adalah bahasa. Oke. Bahasa Inggris, dan harus jurusannya itu harus relevan dengan S1-nya atau dengan kerjaan yang sedang dijalani sekarang. At least minimal selama 3 tahun atau 2 tahun. Artinya harus linear dong? Yes. Jadi kalau misalnya ambil law ya ambil law, juga. ambil akuntansi. Tapi dengan satu kondisi, kalau seandainya dia dari misalnya S1-nya akuntansi nih Bang, Nah, S1 akuntansi, gue pengen belajar misalnya yang lain ekonomi lah gitu, yang masih satu majoring lah ya, masuk majoring ya. sama tapi nggak lurus lah, jadi dia boleh kayak gitu asalkan di pekerjaan dia yang sekarang dia sudah menjalani di bidang ekonomi itu selama minimal 2 tahun. Oke. Oke, kalau kayak lu bro, ini ambil jurusan apa nih S2-nya? Ini public administration. Oke, PA ya. Yeah. Kalau background S1-nya? IT. Nah, itu kan. Nah, itu bisa karena lu kerjanya di bidangnya PA ya? Yes. At least 2 tahun. At least 2 tahun. Oke. Berarti udah kerja, kemudian lu kuliah. Artinya lu udah lumayan cukup lama ya di sini ya? Iya, lumayan. Sebenarnya lama, udah 2 tahun lebih, hampir 3. Itu yang menjadi dasar bisa daftar di Iya, ya betul. istilahnya di jurusan yang tidak relevan, nggak linear ya, bukan linear. tapi relevan dengan pekerjaan kita. Iya. Oke. Terus lanjut bro, mungkin Siap. ada yang mau disampaikan lagi tentang masalah pendaftaran itu. Oke, kalau mungkin sekarang mungkin ya, kita kan kondisi COVID nih teman-teman ya. COVID nih Bang ya. Jadi Ya. kampus-kampus di Malaysia itu mereka nggak buka secara langsung untuk mahasiswa internasional. Jadi mereka hanya mau menerima menerima lamaran by aplikasi mereka, lalu nanti diseleksi lewat situ, dan nanti pengajarannya pun bisa dilakukan dari jarak jauh dan nggak harus tatap muka. Mahasiswa internasional bahkan nggak diharuskan untuk datang ke Malaysia. Oh begitu? Bener, jadi teman-teman gue Bang yang lagi di Medan nih, Nah, mereka nggak usah balik ke Malaysia karena mereka bisa pakai ya online learning lah, e-learning during gitu. pandemik ini atau sebelum-sebelumnya sudah? During pandemi. Oh, during kalau pandemic. sebelum-sebelumnya jelas harus datang. Harus datang ya. Nah, cuman karena mungkin teman-teman ada yang pengen Iya. coba iseng lagi pandemik, bingung nganggur nggak ngapain kan, gitu. Jadi bisa langsung walaupun lagi ada di Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu waktunya, misalnya tahun ajaran barunya lah kalau Oke. bahasa kita itu Biasanya tuh September buka. September buka. Terus sama Februari. September, oh berarti per 6 bulan ya? Per 6 bulan betul. 6 bulan. Oh, jadi itu teman-teman, jadi September sama Februari. Jadi Yes. yang mau coba-coba untuk tes, ikut punya pengalaman di sekolah di luar negeri ya, istilahnya di Penang dan lain sebagainya. Tapi posisi sekarang ada di Indonesia bukan tidak mungkin. Iya. Tapi itu still possible untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri, khususnya di USM ya. Betul. Nah, ini kan dari segi pendaftaran dan lain sebagainya nggak jauh beda ini dengan proses seleksinya ya. Nah, mungkin masalah ini yang mungkin kan bertanya-tanya,
orang apa namanya, inmainnya orang Indonesia itu kalau sekolah di luar negeri itu ya, yang pertama anak orang kaya, Yes. yang kedua anak pinter, bener-bener pinter, dan oke lah, yang ini bener-bener pinter. Kalau bener-bener pinter larinya ke beasiswa. Yes. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, in case kalau misalnya sebentar, lu beasiswa gak? Enggak. Mandiri ya? Mandiri. Oke. Kalau mandiri, sampai seberapa sih perbandingannya, perbedaan fee-nya lah ya? Oke. Biaya sekolahnya itu di sini dengan di Indonesia. Oke, kalau untuk mandiri itu kita karena orang asing, mungkin modal pertama yang dikeluarin itu sekitar 7.000 ringgit. 7.000 ringgit. Setara 23 juta lah Ya, di Indonesia. 23 juta. Sebenarnya nggak jauh beda, 23 juta. S2 di Indonesia juga segitu Betul, doang. kurang lebih situ. Iya, 30-an segituan. lah, Nah, 30-an. 23 juta. Jadi sebenarnya nggak ada faktor anak orang kaya kalau di sini. Semua orang bisa kuliah sebetulnya, karena ya emang nggak jauh beda sama di Indonesia. Cuman mungkin pembelajarannya aja sama pengajarannya aja yang agak sedikit beda. Sedikit beda ya. Kalau dari segi uang sih enggak sih, biaya enggak. Terutama dengan culture ya. Iya, betul. Tapi kan kalau di Malaysia, Penang kan sebetulnya ya masih similar lah dengan Betul. di Indonesia kan nggak gitu. Oke, jadi sebetulnya dari segi pembiayaan itu kan nggak jadi masalah ya sebetulnya. Ya. Maksudnya dengan budget, mohon maaf, antara sekitar 30 juta itu bukan suatu hal yang istilahnya dikatakan mahal ya pada saat tahun-tahun ini, karena itu di universitas-universitas swasta di Indonesia pun hampir sama segitu. Betul, segitu. Terus kalau masalah biaya hidup, nah ini kan mungkin yang agak berbeda ya. Iya. Nah, biaya hidup gimana menurut lo? Gini, lifestyle orang kan beda-beda Bang ya. Tergantung lifestyle-nya. Tapi jadi kalau mau dibuat irit juga bisa irit. Iya, Kalau benar. Itu. Benar. Jadi kalau di USM sendiri kita ada dorm. Oke. Oh, disediain mes ya? Dorm mes sama orang USM. Itu untuk foreigner itu bayar setiap 1 bulan hanya 300 ringgit. Murah banget itu. 1 juta aja. 1 juta. 1 juta. Fasilitasnya apa aja itu? Ya kamar mandi walaupun bisa, Ya. ya kan, iyalah. Cuman udah oke lah karena itu masih dalam lingkungan kampus. Oke. Gitu. Untuk orang-orang asing itu amat sangat murah. FYI di Penang itu murah banget sih. Iya, bener. Gak usah gitu. Adalah di satu, kebetulan di kota saya, kota tempat tinggal saya itu ada satu university lah yang cukup terkenal, masuk dalam top 10 di Indonesia lah. Itu nggak usah gitu aja, di sekitaran yang di dekat kampus itu susah cari kos-kosan yang istilahnya harganya cuma 1 juta 1 satu juta. bulan itu. Iya. Ada sih mungkin 1 juta. Itu aja cuman buat tidur aja mungkin nggak bisa ngelurusin kaki mungkin ya. Istilahnya kayak gitulah. Tapi di sini sudah dormitory ya. Luar biasa. Udah oke banget itu. Dalam kampus USM 300 ringgit. Terus juga kalau untuk makan, mereka nggak ribet karena kita tuh di USM ada sistem catering kalau orang yang di dormitory. Jadi dia makan nyediainnya siang, makan siang sama makan malam aja tapi gitu. Dan itu biayanya setiap 1 bulan. Itu teman saya ya yang orang Nigeria lah. Betul. Sama orang Sweden, mereka tuh bayar sekitar 450 sampai 600 ringgit 1 bulan. Gak mahal juga. Gak mahal. Makannya rutin ya itu ya, tiap hari loh. Berarti 30 hari, anggap aja 1 bulan 30 hari kan? Libur pun, even libur ya? Iya. Kalau 600 dibagi 30 cuma 20 ringgit. 2 kali makan. Iya. Berarti kan sekali makan 10 ringgit. 30.000 cuma. Murah ya? Iya. Jadi nggak seperti bayangan ya, bayangan kita yang istilahnya mungkin wah di sana biayanya mahal dan lain sebagainya. Sekarang hitungannya ya, at least kita mungkin ya kalau kita benar-benar niat mau sekolah ya, dengan kita menghemat keuangan yang kita punya, kita dengan duit 600 sama 300, 900 1.000 lah 1.000 lah, 3.500.000 ya. Survive ya? Iya. Artinya ya dia tidak nonton film gitu. Nggak pacaran. Nah, lo ngomongin pacaran sekarang gua jadi tergelitik ini. Masalah sosialita di sana gimana? Oke, kalau sosial di sana ini buat cowok-cowok ya. Khusus cowok lah. Cowok kita kan ya. ngobrolin masalah cowok. Cewek Kalau cakep. yang Cewek cakep-cakep. Oh beneran nih? Beneran.
Yang S1, S2 atau S3? S2 lo mainannya. Wih. Kalau S1 Dede gemes ya boleh lah. Dede Gemes. ada lagi Iya. Tapi S1 juga kayaknya banyak kan lokal ya? Enggak juga, internasional juga banyak. Internasional juga ada, tapi nggak banyak, nggak sebanyak S2 emang internasional. Memang S2-nya yang banyak ya. Iya, betul. Cuman jadi kalau mau cari dede gemes yang Melayu-Melayu ya boleh lah. Mau apa? Melayu, Cina, India. Oh iya benar-benar di sini kan tiga ras itu. Betul. Yang kayak Kajol, ntar model apa ya kan? Kayak Kajol atau sama ini lagi. Yang ya oke lah. Buat kita sendiri aja lah yang punya fantasi siapa ya dipikirin sendiri lah itu. Iya. Artinya lebih banyak variasinya. Lebih banyak variasi benar. Jadi nggak usah khawatir buat jomblo-jomblo di Iya. sana ya. Jadi nggak usah minder dan lain sebagainya. Jadi kita bisa sambil kuliah ya siapa tahu memang kalau jodohnya di sini nggak masalah kan istilahnya. Betul. Artinya menambah wawasan. Selain itu memang kan kalau nggak salah USM juga menjadi rujukan dari beberapa university lain yang maksudnya di luar dari Asia Tenggara. Betul. Maksudnya dari Eropa, Betul. dari Afrika, bahkan katanya dari Nigeria ya. Nigeria. Artinya memang namanya sudah bukan sekedar isapan jempol saja. Betul. Sudah battle proven lah kalau. Iya, jadi Bang, jadi kalau di USM itu sekarang ada logonya Apex. Apa itu? Jadi itu Asia Pacific Confederation lah. Jadi intinya kalau seandainya teman-teman USM lulus, itu ijazahnya diterima se-Asia Pasifik. Bayangin, se-Asia Pasifik. Se-Asia Pasifik, bukan Asia Tenggara, Asia Pasifik. Ya, luar biasa. Jadi pengakuannya juga saya pikir juga sudah luar biasa itu Asia Pasifik. Karena kita juga menyadari bahwasanya university kita juga nggak semuanya ya, nggak semuanya yang bisa gitu ya. Ada juga, maksudnya banyak juga sih sebetulnya yang cakupannya luas, tapi memang untuk masuk ke sananya itu sangat berebut sekali. Iya. Let's say mungkin ITB, let's say mungkin UI dan lain sebagainya. Dengan jumlah perhitungan rakyat Indonesia yang sekian banyak dari Sabang sampai Merauke, 260 juta Bang. dan itu rujukan jadi orang-orang pintar-pintar se-Indonesia. Iya. Artinya kita yang ya aku nggak ngomongin lu Bray, jadi gua ya kalau saya yang istilahnya di kelas-kelas middle class ini sudah jiper sendiri belum oh iya udahlah ya second opinion aja lah second opinion. Artinya second opinionnya mungkin sekarang kita harus open mindset ya, bahwasanya di negeri seberang yang istilahnya tidak jauh dari negara kita, kemudian transportasinya juga gampang ya istilahnya dari Indonesia ke Pinang dan lain sebagainya, ada satu university yang istilahnya cukup luar biasa. Oh iya, ngomongin masalah kuota, itu berapa banyak yang bisa diterima dalam satu kali ini ya penerimaan lah. Oke. Let's say mungkin batch lu lah. Oke, kalau batch gue tuh Bang kemarin ada 7 orang lah internasional. Biasanya mereka yang terakhir paling banyak itu 12 waktu itu. Tapi itu juga divariasi. Misalnya orang Indonesia udah ada 2, ya wis 2 gitu. Orang Cina itu dalam satu major ya? Iya. Atau whole? Kalau di kita kan ininya social science sekolahnya social science, majornya kan MBA, fakultasnya lah ya. Fakultasnya social science. Nah di social science itu setahu gue emang dibatasin Bang kuotanya maksud biar variasi aja, variatif aja. Jadi kayak Indonesia nih 2 gitu, yang dari Cina 3 orang udah 3 gitu, dari Nigeria 2 ada kuota-kuotanya ya. Iya. Kayak haji aja tuh. Iya kayak raja. Tapi kalau yang school yang lainnya juga sama seperti itu atau bagaimana? School yang lain kayak misalnya teknik lah. Kurang lebih sebenarnya sama sih. Karena mereka nggak mau kayak ada satu negara yang terlalu dominan nih begitu masuk banyak banget nih mahasiswa internasionalnya gitu. Jadi biar narik minat yang lain lah. Yang lain gitu. Ya. Itu sobat ngoblok. Ini sedikit banyak memberikan gambaran ya, gambaran kita bahwasanya ya itulah kalau kita mau mencari informasi kita nggak akan seperti kata dalam tempurung. Jadi bahwasanya dunia itu memang nggak selebar daun kelor yang istilahnya kalau kita mohon maaf,
Jadi kita ada suatu kegagalan tidak bisa masuk PTN yang ada di Indonesia karena memang bukan berarti kita bodoh dan Bodoh. tidak. Mungkin karena ya itulah gampangannya, kita punya satu kue tapi direbut 260. Gitu. Bukan berarti kita bodoh di situ, kita ambil chance yang lain. Betul. Ngomong-ngomong masalah tadi sempat saya singgung masalah beasiswa. Ada nggak kemungkinan kita ya sebagai Warga asing lah ya. warga asing ya, internasional student itu mendapatkan beasiswa? Kalau dari USM sendiri itu sayangnya cuman diberikan kepada anak-anak lokal. Oke. Nah, tapi kalau nyari sponsor sebelum ke USM itu bisa banget bang sini. Jadi kayak ada teman gue yang dia tuh anak Sweden, dia dapat sponsor dari nggak boleh nyebut merek ya sih, Iya, nggak pokoknya dari Satu brand company pertambangan lah. Oke. Di negaranya. Di negaranya, tapi ada cabangnya di sini di Malaysia. Jadi dia apply ke sana, mereka setuju, ya udah sending ke USM, gratis deh kuliah. Oh gitu. Full termasuk biaya hidup. Biaya hidup cover full semua. Saya dengar itu ada yang istilahnya kayak fellowship scholarship ya. Maksudnya beasiswa fellowship itu berlaku nggak di situ? Kalau fellowship scholarship itu ada term and conditionnya sih sebetulnya. Jadi kayak Tapi itu memang memungkinkan ya. memungkinkan Itu yang penyedianya kerajaan Malaysia. itu ya? masih, cuman kan ya tau lah bang, agak sulit kan buat Betul. kita. Jadi Betul. kalau untuk beasiswa saran gue sih kayak nyarinya Cari sponsor aja ya. cari sponsornya di Indonesia banyak sebenarnya. Iya toh. Di sini juga banyak sih Di sini juga cabang-cabang banyak. company-company yang dari Indonesia Betul. untuk istilahnya punya pabrik atau kilang-kilang yang ada di sini, itu cukup luar biasa banyak sih memang di sini. Oke, satu lagi nih, aku yang mau ngobrol yang masalah itu tadi, masalah sosial kita belum selesai. Oke. Lu bilang tadi ceweknya cakep-cakep kan, kayak gitu ya istilahnya. Ngomong lu punya pacar belum? Atau jangan-jangan lu sudah ngetek ke salah satu cewek yang ada di sini? Kita sih kalau orang bilangnya ya, Hah? satu kue itu nggak cukup. Oh, satu gue aja. Iya. Luar biasa. Jadi kalau pacar kita di luar negeri, ya udah di sini cari lagi gitu. Nggak, bercanda, semua bercanda. Jangan sampai jangan sampai lu benar-benar punya cewek lu lihat ini YouTube channel gua bisa jadi Bercanda. orang itu. Ada punya pacar, cuman dia jauh juga, anak kebetulan dia juga mau kuliah. Oh begitu. Iya. Rencananya juga mau USM juga. Enggak, dia ke Spanyol, Spain, Wih, Zaragoza. luar biasa. Karena bahasa Spanyolnya fluent lah, oke lah. Spain. Gitu. Tapi ya tadi balik lagi masalah Produk sosial. lokal atau produk luar negeri nih? Produk lokal dong. Oh, produk lokal. Oh, Saya cintai cinta produk Indonesia. Indonesia. Iya. Luar biasa. Mertua. Ini tambah nilai lah, poinnya tambah. Ibu mertua atau siapa yang di sana yang mungkin jadi ya girlfriendnya Bro Adit ini ya tambah lah itu. Cinta produk lokal. Iya, Ya. cinta produk lokal. Meskipun kita selalu melalang buana, jangan lupa. Iya, kalau Cintanya kata orang Indonesia. kan botol kecapnya tumbah di mana, botolnya balik. Lu kaca lo. Kenapa lu pakai analogi botol kecap? Tapi oke lah, seru banget ini kita ngobrolnya sama Bro Adit ini. Jadi informasi-informasinya cuma cukup mengena ya kita. Iya. Jadi istilahnya kita jadi lebih confident lagi buat teman-teman ya, calon-calon mahasiswa S2. Tahu gitu, gue juga mau daftar juga ya. S3 lah. Boleh. Tapi kan gue gak linear ini S1 S2-nya. Nggak masalah ya. Enggak lah. Selama dilihat dari background pekerjaan itu ya. Betul. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi jangan kecil hati buat teman-teman, kayak kalau misalnya ngerasa kayak aduh S1 gua kampusnya jelek nih, akreditasinya buruk, atau misalnya di bawah standar Ya. lah. Nggak usah kecil hati, tenang aja. Masih banyak jalan sebetulnya. Gitu ya. Jadi Gitu. tidak seperti yang lu sebutin tadi itu begitu
meet requirement, lu give up di situ. Iya, jangan. Terusin aja begitu kerjaan lu ada relatednya. Masuk kok, masuk aja ya. Masuk. Dan ini salah satu mungkin alasan USM bisa nerima lu di beda majoring. Salah satunya adalah karena pekerjaan lu ini ya. Betul. Jadi itu teman-teman. Jadi kita tetap semangat, nggak usah give up. Apapun yang kita laksanakan, yang penting kita yakin aja ya. Yes. Kita yakin, still yakin. Insya Allah mungkin pasti ada jalan aja. Betul. Tapi ya nggak lupa juga kalau kita harus berdoa ya bro ya. Iya, pasti kita doa harus doa orang tua gitu. Terus kedepannya bagaimana nih? Setelah selesai apa namanya sekolah ini, mau lanjut S3-nya dulu atau mau ada planning lagi untuk lo pribadi? Insya Allah sih ya mau cobalah chance untuk S3 lah bang, karena udah nanggung banget nih, udah S2, aduh tengah-tengah. Iya. Nyanggung deh, sekali lagi deh nanggung. Gitu. S3 kan ya 4-5 tahun lah ya. Iya, nyambi lah. Iya. Ngurus anak. Apalagi lu kan kerja sudah di sini ya, udah established. Tinggal itu yang sana yang di Spanyol juga biar konsen dulu ya di sana. Betul. Jadi, betul. Insya Allah kapan sih selesai? Tahun depan? Gue bang. Nah. Baru tahun 2021 lah. Iya, tahun depan yang berarti ya, insya Allah ya. Ya, semoga lancar aja lah. Amin, thank you bang, thank you. Jadi apapun itu usahanya, pasti tiap-tiap orang itu punya perjuangannya masing-masing. Betul. Mungkin kalau lu dulu merasa S1 udah harus langsung kerja, apapun itu kerjanya, dulu karena mungkin nggak bisa kuliah S2 karena terbentur apapun itu alasannya, jangan give up. Kita kerja, kemudian kita sekolah, dan itu akan lebih membanggakan menurut gua ya, karena biaya sendiri ya. Karena saya juga merasain dulu ambil S1, S2 itu sudah sambil kerja. Artinya saya kerja dulu, saya ambil S1 saya, kemudian alhamdulillah saya dapat S2 saya juga. Jadi rasa bangganya itu lebih double. Jadi artinya dengan keterbatasan apa yang dikasih orang tua itu, kita bisa memaksimalkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal lagi kan. Betul, karena mungkin kalau kita kuliah dengan biaya sendiri, itu kita jatuhnya udah kewajiban, bukan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab kan kita harus tanggung jawab sama orang tua nih, ya kan? Mereka yang bayar, nilai harus bagus dong. Iya. Kalau kewajiban, lu bayar, nilai lu jelek, ya salah lu gitu. Udah wajib harus dapat bagus gitu. Betul itu. Jadi bedanya itu. Kredit point juga gitu. Kayaknya memang harus sekolah S2 dulu biar bisa punya satu kata-kata mutiara kan. Bedanya tanggung jawab dengan kewajiban itu. Jadi kalau selama kita sekolah dibayar sama orang tua itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab dong. Karena kita harus mempertanggungjawabkan hasil sekolah kita ke orang tua sebagai bentuk penghargaan kita ke orang tua ya, istilahnya jadi payahnya orang tua. Tapi kalau kita sudah kerja menggunakan uang sendiri, jadi kewajiban. Betul. Kalau lu dapat nilai jelek, ya salah lu sendiri. Iya. Makanya lu harus wajib dapat itu. Nah. Biar worth it lah ya. Betul. Worth it ya. Jadi apa yang lu udah keluarin, lu dapatnya juga maksimal. Betul, gitu kan. Istilahnya wah luar biasa. Dapat ilmu baru lagi gua. Siap. Nah, memang kita harus bisa membuka diri. Artinya mungkin kalau secara umur kan ya nggak jauh beda lah ya. 3 tahun kita beda. Iya, selesai kan. Lu berapa sih? 18 ya? Bohongnya jangan begitu banget. Bohongnya jangan begitu banget. Maksudnya kalau lu 18 kan gua 21. Oh iya, jangan tapi begitu enggak itu enggak masuk akal juga ya. S2 21. Ini di report videonya. Pembohongan publik. Jadi meskipun Bro Adit ini secara usia ini mungkin di bawah saya, tapi nggak ada salahnya kita menimba ilmu dari yang lebih muda, karena ilmu itu bisa datang dari siapa aja ya. Betul. Dari tua, dari muda, bahkan dari anak kita pun bisa. Betul. Yang penting ilmu itu membawa sesuatu yang menjadikan kita lebih baik, gitu aja. Jadi karena sesuatu yang menjadikan kita lebih baik, yaitu mungkin salah satu bentuk hidayah atau petunjuk dari Tuhan ya. Iya. Dari Tuhan. Betul. Meskipun itu lewatnya dari siapa saja.
kita selesaikan ngobrol kita. Oke. Buat teman-teman yang khususnya mau inilah ya, yang mau jadi calon-calon mahasiswa S2 lah, apapun lah itu. Oke, buat teman-teman nih pesannya tetap semangat, jangan patah arang, jangan putus asa, percaya selalu ada jalan. Ingat, kalau lu masih kuliah sekarang, kuliah lu itu tanggung jawab. Kalau nanti S2, kuliah lu kewajiban. Jadi sekarang kalau lu sekolah S1 dibiayai sama orang tua itu adalah tanggung jawab. Tapi kalau lu nanti sudah kerja sekolah S2 itu jadi kewajiban lu. Oke. Baik, terima kasih, Bro. Sama-sama, Bang. Sudah mau ngeluangin waktu. Siap. Makasih juga nih tadi undang. Enggak ya. Nanti silakan aja. Aku mau minta izin dulu, boleh ya? Kita angkat ke channel YouTube. Boleh. Oke. Boleh banget. Jadi memang channel YouTube saya mau mencari sesuatu yang anti mainstream. Jadi saya nggak kepingin itu. Saya cuma mau berbagi informasi saja lah. Informasi dari berbagai macam aspek atau sudut pandang siapapun itu. Baik, terima kasih Sobat Ngoblok. Tetap stay tune di acara kami Ngoblok. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Tetap di acara Ngoblok, ngobrol bareng lain orang. Kuy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.